Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Semua majelis jemaat dan pendeta gereja ini mengucapkan selamat Advent bagi kita semua. Selamat Advent. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Pada hari ini, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja, yang memberi kesempatan kepada kita hingga memasuki minggu Advent ketiga ini. Melalui ibadah hari ini, kita juga diajak hidup tak bercacat sampai kedatangan Tuhan. Marilah kita mendekat kepada Tuhan dan merendahkan diri di hadapan-Nya, sebab Dia telah datang melawat kita. Biarlah kita hidup tak bercacat sampai kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Marilah kita mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa sejenak di dalam hati kita masing-masing. Amin. Terpujilah Allah, angkatlah puji-pujian bagi Dia. Marilah kita satukan hati dan pikiran untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita bernyanyi, hai orang Kristen, sambutlah. Sambutlah Sang Juru Selamat baru.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus telah mengajarkan kepada kami bahwa langit dan bumi akan binasa, tetapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Pada hari penghukuman, kelak segala perbuatan manusia akan nyata di hadapan-Mu. Kasihanilah kami, tetapkanlah hati kami mempercayai firman-Mu melalui Roh Kudus. Tolonglah kami supaya bertekun dalam doa, sehingga kami senantiasa bersuka cita menantikan Engkau, supaya kami beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Advent ketiga hari ini tertulis dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ku
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan dan kita mengakui segala dosa-dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, Engkau menebus kami dengan harga yang mahal. Engkau datang ke dunia ini untuk menebus dan menyelamatkan kami. Karena itu kami patut mengasihi Engkau dan sesama kami. Sepatutnya kami hidup di dalam kasih dan pengampunan seperti Engkau yang mengasihi kami. Tetapi Tuhan, kami sering tidak bersyukur atas apa yang telah Engkau perbuat dalam hidup kami. Kami tidak bersungguh-sungguh berdoa kepadamu. Kami tidak saling mendoakan sesama kami, sehingga kami tidak bersuka cita. Kami telah memadamkan roh dan anggap rendah nubuat-nubuat. Kami tidak memegang yang baik dan tidak menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami. Engkaulah yang menguduskan kami, supaya kami kudus. Engkaulah yang memelihara roh kami, jiwa kami, dan tubuh kami, sehingga terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, Engkaulah yang memelihara kami, sehingga terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Hai kamu yang
jihad nara. Firman Tuhan yang menjadi nats epistel bagi kita pada Minggu Advent ketiga hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 126 mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 6. Kita membacanya secara responsoria. Nyanyian ziarah ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorak sambil membawa berkas-berkasnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan ams, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam, selamat hari Minggu untuk kita semua. Warta Jemaat untuk kita Minggu tanggal 13 Desember 2020 sebagai berikut. 1. Pernikahan. Warta pertama, akan menerima pemberkatan nikah Joseph Alfredo Sitorus, alamat Jalan Letjen Suprapto, Jakarta Pusat. Anggota Jemaat AKBP Jalan Letjen Suprapto
Resort Tanah Tinggi, Wik 7, putra Bapak Sobhar Ludin Sitorus, Ibu Maruli Rame Silaen, dengan tunangannya Elita Boru Pasaribu, alamat Jalan Raya Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Anggota jemaat HKBP Gedong Resort Keramat Jati, putri Bapak Edison Pasaribu, almarhum Ibu Nelma Nurhayati Boru Simanjuntak, almarhumah. Pemberkatan nikah Sabtu 19 Desember 2020 pukul 10 WIB di HKBP Jalan Lejen Suprapto, Resort Tanah Tinggi. Bimbingan pernikahan Kamis 17 Desember 2020 pukul 10 WIB. Kiranya Tuhan memberkati mereka yang akan melaksanakan pernikahan tersebut. 2. Berita duka cita. 1. Telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 marhum Marpaung, umur 64 tahun, dari Wik 8. Alamat Jalan Biduri Bulan 7, nomor 27, Sumur Batu, Jakarta Pusat. Istri Rosdiana Boru Nainggolan. Almarhum meninggalkan 3 orang anak. Jenazah dimakamkan pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 di TPU Pondok Kelapa, Jakarta Timur. 2. Telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 Dame Maria Boru Sitanggang, umur 74 tahun, dari Wik 2. Alamat Jalan S nomor 4, Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat. Suami DJ Sinurat, almarhum. Almarhumah meninggalkan 3 orang anak. Jenazah dimakamkan pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. 3. Ibadah perayaan Natal diakonal dan pemberian bingkisan Natal Gereja HKBP Jalan Lejen Suprapto. Menindaklanjuti kesepakatan sermon Parhalado perihal pelaksanaan perayaan Natal diakonal dan pemberian bingkisan Natal di masa pandemik COVID-19 dengan mempertimbangkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Dengan ini disampaikan beberapa informasi. 1. Ibadah perayaan Natal diakonal dan pemberian bingkisan Natal kepada warga jemaat gereja yang patut menerimanya dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 14 WIB atau jam 2 siang bertempat di gereja dan disiarkan secara live streaming. 2. Jemaat yang mengikuti ibadah perayaan Natal dan pemberian bingkisan Natal tersebut adalah perwakilan jemaat dari Wik 1 sampai dengan Wik 13 dengan jumlah masing-masing jemaat setiap Wik maksimal 10 orang dan seluruh sintua daerah. 3. Undangan kepada perwakilan jemaat dari setiap Wik akan disampaikan melalui sintua daerahnya masing-masing. 4. Bingkisan Natal kepada jemaat yang patut menerimanya
akan disampaikan oleh sintua daerahnya masing-masing secara langsung ke rumah jemaatnya masing-masing. 5. Melihat situasi dan kondisi yang ada saat ini, pada tahun 2020 ini gereja kita tidak melaksanakan atau melakukan kegiatan sosial dalam bentuk pemberian paket sembako kepada jemaat yang patut menerimanya. Demikian diinformasikan. 4. Rapat Huriah. 1. Pada hari Minggu 20 Desember 2020 pukul 12 WIB di Gereja HKBP Jalan Letjen Suprapto akan dilaksanakan Rapat Huriah HKBP Jalan Letjen Suprapto. 2. Peserta Rapat Huriah adalah utusan jemaat dari setiap WIK atau daerah, ketua dewan, pengurus seksi-seksi dan majelis tabisan HKBP Jalan Letjen Suprapto, undangan dan bahan program dan anggaran tahun 2021 kepada utusan jemaat akan disampaikan melalui sintua daerahnya. 3. Rapat Huriah akan menetapkan dan mengesahkan program dan anggaran Huriah tahun 2021 yang telah dibahas dalam rapat Parhalado Pertahunan dan memilih Badan Audit Huriah periode 2020 sampai dengan 2024. Demikianlah warta jemaat hari Minggu tanggal 13 Desember 2020. Salam. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, horas madihita saluhutna. Saudara-saudara terkasih, yang menjadi khotbah bagi kita di Minggu Advent yang ketiga diambil dari 1 Tesalonik 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-24. Mari kita ikuti dalam hati. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap
rendah nubuat-nubuat, ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih, minggu ini kita sudah memasuki minggu Advent yang ketiga. Di minggu Advent ini kita diingatkan supaya kita siap sedia hobas di masa-masa penantian akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya. 4 minggu kita beradvent menagam haroro ni Tuhani. Dia akan datang. Naroma ibana membawa penghakiman terakhir. Dia akan menghukum orang-orang jahat yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus dan yang tidak mau menerima keselamatan yang sudah dibawa Tuhan Yesus. Hukuman mereka adalah mereka akan dilemparkan ke api yang tidak pernah padam, tu api Nasoramitop, yaitu kematian selama-lamanya. Itu sebabnya di minggu Advent yang ketiga ini kita diingatkan untuk tetap berjaga-jaga supaya akhir hidup kita tidak berakhir di sana. Karena itu, bagaimana supaya hidup kita tidak berakhir ke api yang tidak pernah padam itu? Firman Tuhan minggu ini memanggil kita supaya kita memelihara tubuh dengan sempurna, karena memang Tuhan menghendaki kehidupan orang-orang percaya itu untuk senantiasa hidup kudus, tidak bercacat sampai kedatangannya. Itu yang dikatakan dalam tema minggu kita hari ini, hidup tak bercacat pada kedatangan Tuhan. Asa mangolu hita soha surahan diharoro ni Tuhani. Karena itu, apa yang harus kita lakukan? Jawabnya, hidup orang percaya harus terpisah dari hal-hal duniawi, atau bisa dikatakan hidup selaras dengan firman Tuhan. Karena itu kita harus menjaga seluruh roh, jiwa, dan tubuh kita tanpa cacat dan celah di setiap waktu, dengan menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan. Kehidupan kita benar-benar berubah, tidak menjadi serupa dengan dunia, seperti yang dikatakan Paulus dalam Roma 12 ayat 2. Itu sebabnya kita harus mengubah diri dari tingkah laku kita yang lama, dari hal-hal yang biasa kita lakukan, termasuk juga dalam hal berpikir. Saudara-saudara terkasih, inilah yang diingatkan Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika melalui Timotius. Karena pada waktu itu ada masalah yang dihadapi jemaat Tesalonika, yaitu pengertian yang salah mengenai kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Paulus mengatakan, Kristus akan datang segera. Hatop nama roh Tuhan Yesus napa dua halihon. Tapi jemaat Tesalonik salah mengerti akan hal itu. Mereka berpikir bahwa Tuhan Yesus akan datang besok atau tahun depan. Akibatnya
banyak dari jemaat itu tidak mau lagi bekerja dengan mengatakan, untuk apa bekerja lagi kalau memang Tuhan Yesus akan datang. Dunia ini akan berakhir, kiamat. Itu sebabnya ada di antara jemaat itu mengatakan, ayo carpe diemlah, yang artinya nikmatilah hidup ini dengan hura-hura. Memang mereka benar-benar menikmati hidup mereka dengan bersikap yang tidak baik. Dang maradat be pangalaho nasida. Hidup mereka tidak kudus lagi. Itu sebabnya Rasul Paulus mengingatkan jemaat itu supaya jemaat Tesalonika tetap berjaga-jaga di masa penantian ini. Karena kedatangan Tuhan itu songon panakoborngin do. Kita saat ini sedang menantikan kedatangannya. Tapi di masa-masa penantian ini kita diingatkan supaya kita tidak boleh pasif. Jika Tuhan masih memberikan kehidupan bagi kita sampai saat ini dan Dia belum datang untuk kedua kalinya, itulah yang dikatakan tiki parasiat do nuaing. Molotiki parasiat do nuaing, kita harus mau memperbaharui diri di dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Dalam buku nyanyian, buku ND nomor 802 ayat 1 dikatakan, paketikim saonari dapoton ma Tuhani unang godang sidalian ingot cepek ngolumi nungarade hasonangan disurgoi unang adong nanggosada nasopar jambar disi. Pakai tikim saunari. Ini yang harus kita ingat dalam hidup kita saat ini. Walaupun saat ini kita mengalami dan menghadapi berbagai pergumulan, cobaan, tantangan, masalah yang silih berganti. Terlebih pandemi COVID-19. Kita harus siap sedia dalam penantian kita. Supaya ketika Dia datang, kita senantiasa kudus dan tidak bercacat. Tapi saudara-saudara terkasih, yang menjadi pertanyaan, bagaimana supaya kita hidup kudus dan tidak bercacat sampai kedatangannya? Bohado, asa boy hita jupangna soha surahan di ari haroronai. Apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan minggu ini memberikan berbagai nasihat kepada kita supaya kita bisa mempersiapkan diri kita dalam menantikan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah bersukacitalah senantiasa. Ikon tok tong marlas niroha. Itulah hidup orang Kristen yang sejati. Jika itu kita hubungkan dalam Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Tapi
mengapa kita harus bersuka cita? Mengapa kita harus bersuka cita? Jika kita perhatikan, banyak orang bersuka cita molo dapot nani luana cupang najinalahan. Banyak orang bersuka cita jika dia sembuh dari sakit penyakitnya, lulus dari sekolahnya, naik kelas. Bersuka cita karena materi atau uangnya banyak, naik jabatannya, dan apa yang diharapkan dia dapatkan, dan lain sebagainya. Tapi bagaimana jika kita menghadapi pergumulan, sakit, penyakit, atau penderitaan? Apakah kita masih mampu bersuka cita? Yang pasti kita sangat sulit untuk bersuka cita. Tapi firman Tuhan minggu ini mengajak kita untuk senantiasa bersuka cita. Dan sasangobas, bukan sesewaktu, tapi terus menerus bersuka cita. Dalam suka maupun duka. Karena Tuhan Yesus sudah memenangkan kita dari semua persoalan hidup kita. Bahkan yang paling kita takuti sekalipun, yaitu kematian, itu sudah Tuhan Yesus kalahkan melalui kebangkitannya. Dan melalui kemenangannya mengalahkan kematian itu. Itulah yang menjadi jaminan bagi kita bahwa kita pun pasti menang melawan berbagai persoalan hidup kita. Karena itu kita harus hidup di dalam Tuhan dan tetap berpengharapan kepada Dia. Ai molo rapon Tuhanihi tamardalan saina dongananna dohita. Molo ibana tapangasahon dang adong be alota. Tapi kita akan dimampukan untuk menghadapi berbagai hal dalam hidup ini. Itu sudah dikatakan dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saluhut nado tarpatu pa ahu marhite ibana na margogoyhon ahu. Dan itulah yang membuat kita untuk senantiasa bersuka cita. Dan kita juga harus menjadi pembawa sukacita dimanapun kita hadir. Saudara yang terkasih, yang kedua, bagaimana supaya kita hidup kudus dan tidak bercacat sampai kedatangannya? Jawabnya, tetaplah berdoa. Unang macadi martangiang, tapi terus meneruslah seperti bernafas. Karena doa adalah satu tanda bahwa kita sedang sadar dan berjaga-jaga. Manang dungo. Hal itu yang diingatkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ketika di Getsemani, supaya mereka tetap berdoa. Dungo martangiang. Karena dengan doa kita sudah berkomunikasi dengan Tuhan. Dan kita dapat dihindari dari rupa-rupa pencobaan di tengah-tengah kehidupan ini. Begitu juga kita harus tetap berdoa. Karena disitulah kekuatan kita. Dengan doa kita semakin bersuka cita dan semakin semangat dalam menghadapi apapun. Itu yang dikatakan dalam buku nyanyian kita, buku ND nomor 487 ayat 1. Di sana dikatakan, Tunghalak namar gogo si partangiangi dok pesi taonon nangolo talui posit
tung margogodo ngolu si partangiang. Karena itu, marilah kita tetap berdoa. Unang macadi ho martangiang, unang marsangga-sangga martangiang. Dan biarlah kita berdoa hanya di dalam Tuhan. Saudara-saudara terkasih, yang ketiga, bagaimanakah supaya kita hidup kudus dan tak bercacat sampai kedatangannya? Jawabnya, mengucap syukurlah dalam segala hal. Madok mauliati mahamu siala saluhutna. Artinya kita harus tetap terus menerus mengucap syukur dalam keadaan sukacita maupun duka, atau dalam keadaan beruntung atau rugi, dalam keadaan sehat ataupun sakit, harus tetap bersyukur. Dan itu bisa kita lakukan jika kita tetap tinggal diam di dalam Tuhan. Tapi bagaimana? Bagaimana supaya kita bisa senantiasa mengucap syukur? Jawabnya, jika kita mau menghitung berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Seperti yang dikatakan dalam buku nyanyian kita, Kidung Jemaat nomor 439, di refnya dikatakan, berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Jika kita mau menghitung berkat Tuhan, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengucap syukur. Karena memang begitu banyak yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita sampai saat ini. Sampai minggu Advent yang ketiga ini. Terlebih di masa pandemi COVID-19 ini. Jika kita baca dalam Mazmur 40 ayat 6, di sana dikatakan, banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Kalau demikian banyaknya yang sudah dilakukan Tuhan bagi kita, kita harus mengucap syukur. Dan itulah yang membuat kita semakin takut kepada Tuhan. Takut bukan berarti melarikan diri dari hadapan Tuhan, tapi kita semakin setia kepada Tuhan dan mau menjauhkan diri dari segala kejahatan. Dan itulah yang mendorong kita untuk hidup dalam kekudusan dan tidak bercacat sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Saudara-saudara terkasih, bagaimana supaya itu boleh kita lakukan? Jawabnya, biarlah Roh Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Jangan padamkan roh itu. Karena roh yang ada dalam diri kita itu berasal dari Allah sebagai sumber kekuatan bagi kita. Roh itu bekerja seperti api, menerangi, menghidupkan dan memurnikan jiwa kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Karena itu, hiduplah di dalam roh Tuhan. Karena melalui roh itu kita semakin mengenal keselamatan dan perbuatan yang sudah dilakukan Tuhan Yesus. Dan melalui roh itulah kita dimampukan untuk menghargai nubuat-nubuat, yaitu pengajaran akan firman Tuhan. Dan itu jugalah yang meneguhkan iman kita untuk tetap bersikap lebih baik.
Karena itu saudara terkasih, di minggu Advent yang ketiga ini kita benar-benar diingatkan untuk siap sedia menantikan kedatangan Tuhan di dalam kekudusan, sehingga ketika Dia datang kita tidak bercacat, tapi kita akan hidup yang benar secara pola pikir, hati, dan perbuatan. Untuk itu bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, dan janganlah padamkan roh. Jangan pernah menganggap rendah nubuat-nubuat, dan ujilah segala sesuatu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami sungguh bersyukur karena Tuhan masih menyertai kami. Di minggu ini kami sudah memasuki minggu Advent yang ketiga, di mana Engkau mengingatkan kami supaya kami hidup di dalam Tuhan. Di masa penantian ini kami mau melakukan kehendak Tuhan, supaya ketika Engkau datang kami tidak bercacat, tapi kami boleh menunjukkan berbagai sikap yang sudah Tuhan tunjukkan yang harus kami lakukan. Untuk itu Tuhan, biarlah Roh-Mu tinggal diam di dalam hati kami, supaya Roh-Mu yang senantiasa memampukan kami untuk melakukan kehendak Tuhan. Jangan biarkan kami Tuhan memadamkan roh itu dalam hati kami, tapi biarlah Roh-Mu menyala-nyala, berkobar-kobar dalam hidup kami, supaya kami di masa penantian ini melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Kami mau senantiasa bersuka cita, walaupun banyak hal yang kami hadapi dalam hidup ini. Kami mau senantiasa manduk mauliati, mengucap syukur dalam suka maupun duka, dalam untung atau rugi, bahkan dalam sakit ataupun sehat. Karena kami tahu Tuhan akan senantiasa menolong kami. Terlebih Tuhan mengingatkan kami supaya kami tekun berdoa, tidak bersangga-sangga sesewaktu, tapi kami mau terus-menerus berdoa seperti kami bernafas. Karena doa adalah kekuatan bagi kami untuk menghadapi apapun. Karena dengan doa kami bisa berkomunikasi, berjumpa dengan Tuhan. Untuk itu Tuhan, biarlah Roh-Mu yang senantiasa mengajar kami supaya kami melakukan itu, supaya ketika Engkau datang pada kedua kalinya, bahkan ketika Engkau memanggil kami sudah siap, dan kami yakin percaya Tuhan akan memberikan tempat bagi kami di sorga kekal. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, kami mau bawakan ke hadapan Tuhan di minggu ini seluruh jemaat-Mu, mulai dari anak sekolah minggu, remaja, naposobulung, kaum bapa, kaum ibu, bahkan yang sudah lansia. Kami mau serahkan hidup mereka kepada Tuhan. Berlangkah Tuhan yang senantiasa memelihara, memberkati, terlebih di masa-masa pandemi COVID-19 ini yang belum berakhir sampai saat ini. Bahkan ketika kami mendengar informasi itu, semakin tinggi yang terpapar COVID, kami mohon kepada Tuhan supaya Engkau Tuhan yang menjaga kami, yang melindungi kami, supaya kami diselamatkan dari virus corona itu, sehingga kami boleh Tuhan melakukan berbagai aktivitas kami. Kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu. Kami boleh melakukan pekerjaan yang Tuhan sudah berikan dengan penuh sukacita. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah mengirimkan vaksin ke tengah-tengah bangsa kami.
Biarlah Tuhan vaksin itu sangat berguna bagi kami, sehingga kami terhindar dari virus itu. Bapa di sorga, berkatilah Bapa seluruh jemaat-Mu yang menghadapi sakit penyakit saat ini, yang terbaring di rumah sakit, yang terbaring di tengah-tengah rumahnya. Tuhan, Engkaulah tabib dari segala tabib yang mengobati mereka dalam sakit penyakitnya. Engkau berkati pengobatan mereka, Engkau berkati para dokter, Engkau berkati obat makanan, Engkau berkati Tuhan keluarga yang mengurus, supaya melalui itu mereka senantiasa mendapatkan kesembuhan daripada Tuhan. Dan Engkau Tuhan yang mengetuk hati mereka, supaya mereka tetap berpengharapan, memanggil, berseru kepada Tuhan, supaya mereka menerima kesembuhan itu. Bapa di sorga, kami serahkan Tuhan berbagai acara demi acara, kegiatan yang kami lakukan di dalam 1 minggu ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati dalam perayaan Natal diakonal, perayaan Natal remaja Naposo Bulung, perayaan Natal sekolah minggu. Berlangkah Tuhan yang hadir di tengah-tengah gereja-Mu, memberkati semua jemaat-Mu. Walaupun Tuhan di masa pandemi ini kami boleh melakukan perayaan Natal tidak seperti biasanya, tapi kami boleh bersyukur, kami boleh bersukacita dalam perayaan itu. Biarlah Engkau Tuhan memenuhi semua sukacita kami. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan Tuhan seluruh parhalado, seluruh pendeta. Biarlah Engkau berkati kami Bapa untuk senantiasa semangat melayani di tengah-tengah gereja-Mu. Kami mau serahkan hidup dan kehidupan kami hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Amin. Ayat persembahan bagi kita di minggu ini diambil dari Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat
dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita patut bersyukur karena kita masih bisa beribadah di tengah-tengah rumah kita di minggu Advent ketiga ini. Firman Tuhan sudah kita dengarkan tadi. Biarlah kita melakukannya, berjaga-jaga menantikan kedatangannya. Kami yakin percaya seluruh jemaat yang beribadah di tengah-tengah rumah dalam keadaan sehat. Biarlah kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai memberkati kita. Untuk itu kami semua majelis dan semua pendeta mengucapkan selamat hari Minggu Advent yang ketiga. Horas.